apa namanya, ya begitulah politik di Indonesia itu selalu ada kalau kita menonjolkan sebuah konflik selalu akan dimainkan menjadi dikapitalisasi istilahnya lah ya. Termasuk proses pemilihan gubernur itu ya, kan salah satu persoalan yang paling belum bisa dipecahkan seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia adalah soal politik uang itu. Soal politik uang itu KPU tahun 2017 saya itu sudah pernah mengundang 40 pakar itu, dokter semua, ada yang guru besar itu, dari Unila banyak, dari Jakarta banyak, nggak bisa memberikan solusi ya tentang itu, politik uang itu. Yang kedua, termasuk teman-teman yang mengkritik keras pun nggak bisa memberikan solusi gitu. Pada tahap sekarang ini memahami proses kepemimpinan dari Pak Sarudin atau dari Pak Omar Sono, kemudian Pak Sarudin, kemudian dan seterusnya sampai sekarang kepada Bang Arinal gitu ya. Pendekatannya berbeda-beda dan saya sekian lama di tengah-tengah konflik itu akhirnya saya sekarang mendapatkan posisi saya nggak pernah a priori terhadap satu tokoh pun di sini maupun di orang manapun, nggak a priori terhadap perilakunya, walaupun dia perilakunya misalnya terlihat nggak etis dan sebagainya itu, tapi saya nggak pernah a priori itu. Tinggal lebih mudah berteman gitu kayaknya itu gitu. Jadi nggak pernah pakai ukuran-ukuran yang hitam putih gitu. Selalu harus dilihat ke dalamnya, karena bagaimanapun dia juga tokoh yang pernah punya sumbangan untuk Lampung misalnya gitu ya. Nah itu, jadi ilmu pengetahuan dibangun melalui pengalaman kita sendiri aja udah, pengalaman para tokoh sendiri, kemudian bisa dijelaskan dengan detail baik itu, kemudian yang jelek diperbaiki, nggak perlu yang jelek itu diekspos habis-habisan gitu, nggak perlu misalnya. Karena saya mencoba melihat 1 tahun ya, pertarungan wacana PJ itu nggak ada pesan-pesan antagonistik itu yang tiba-tiba, semua itu ada narasinya gitu. Misalnya termasuk dari Kemendagri, setiap tahun kan Lampung selalu mengeluarkan refleksi ya, capaian itu kan, sebagainya itu selalu dikritik habis-habisan gitu. Mulai tahun 2020 enggak, karena ada COVID, 2001 enggak, 2022 sampai 2003 ini. Sampai terakhir kemarin, refleksi kemarin enggak ada kritik sama sekali. Indikator bahwa PJ enggak ada di Lampung. Saya memandangnya. Jadi tiba enggak acak gitu loh maksud saya. Nah itu yang sulit. Jadi semua pakai narasi. Dan setelah saya dapat informasi banyak, itu juga nggak murni PJ itu, nggak murni pemerintahan. Tapi sulit diceritakan ya, tapi pasti tahu semua lah ya. Dan ya begitulah politik di Indonesia itu selalu ada kalau kita menonjolkan sebuah konflik selalu akan dimainkan menjadi dikapitalisasi istilahnya lah ya, menjadi sebuah permainan. Nah, lebih baik menurut saya kita balik saja gitu ya, kita forum ini bisa nanti di akhir misalnya 3 bulan sekali bisa mengeluarkan titik-titik persoalan krusial yang bisa diperbaiki ke depan apa gitu. Nah itu, jadi ada misalnya aspek pembangunan sumber daya manusia misalnya itu, mana yang sudah berjalan, mana yang belum. Nah titik itu yang dibutuhkan kita supaya bisa diperbaiki oleh pemerintah yang akan datang gitu. Sehingga ya boleh sih itu kritik, boleh sih nggak masalah kritik itu, cuman cara pandang saya aja yang berbeda gitu ya, cara melihat proses itu. Nah terkait dengan kondisi di Lampung,
ada kelemahan-kelemahan ya, tapi memang prosesnya seperti itu ya. Termasuk proses pemilihan gubernur itu ya, kan salah satu persoalan yang paling belum bisa dipecahkan seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia adalah soal politik uang itu. Soal politik uang itu PKPU tahun 2017 saya itu sudah pernah mengundang 40 pakar itu, dokter semua, ada yang guru besar itu, dari Unila banyak, dari Jakarta banyak, nggak bisa mengeluarkan memberikan solusi ya tentang itu politik uang itu. Yang kedua, termasuk teman-teman yang mengkritik keras pun nggak bisa memberikan solusi gitu. Mungkin karena di kita mengenal konsep sedekah kali ya, mungkin secara sosiologis itu. Jadi KPU sendiri kan mengakomodir itu, tapi bentuknya berbeda. KPU mengakomodir dengan bahan kampanye, ada 11 atau 10 jenis, misalnya peci, baju yang dulu harganya per item harus 25.000, sekarang sudah 100.000 boleh loh. Kita memberikan peci yang merek bagus kan 100.000, 90.000 gitu. Bagus banget itu, boleh dengan jumlah tidak terbatas itu. Nah itu, artinya diakomodir tapi dalam bentuk yang lain. Sekarang door prize dia dilarang, tapi nggak bisa ditendung juga, semua menggunakan door prize dari pemilihan kabupaten, wali kota, provinsi dan presiden. Door prize yang tentunya beda-beda. Kemudian saya mencoba survei ke mahasiswa angkatan 2023, itu kemarin ada 200, saya tanya gitu. Kalau saudara nanti memilih ya tahun 2024, ya Pak sudah dapat KTP gitu kan. Coba sebutkan faktor-faktor yang membuat Anda memilih seorang calon wakil gitu. Kalau dia tidak memberikan apa-apa, enggak dipilih sama sekali. Tapi kalau memberikan uang, mahasiswa enggak mau juga. Malu dia. Tapi kalau dalam bentuk paket, feature, tahu-tahu masuk di sini 100.000 gitu, nah dia pilih dia. Jadi lebih canggih gitu. Enggak, maksud saya itu peristiwa-peristiwa itu kan kelemahan ya, tapi kadang-kala kita mengangkatnya terlalu tinggi sehingga kita melupakan yang strategis, pembangunan yang strategis itu. Nah itu, jadi kembali ke yang tadi dalam proses pemerintahan itu, ya mungkin saya sedikit membela gubernur sekarang ya. Tahun 2020 itu kan COVID itu, posisi APBD waktu itu defisit 1,7 itu kan. 2 tahun itu bisa selesai kan, tahun 2022 itu udah habis, udah nol. Walaupun sebenarnya menurut saya yang namanya defisit itu juga nggak apa-apa hutangnya. Yang penting hutang tetapi bisa dibayar kembali, kemudian untuk kegiatan pembangunan yang produktif kan nggak masalah itu. Tapi kan kondisinya mungkin berbeda ya, kondisinya berbeda. Nah itu. Nah, berdasarkan capaian terakhir yang saya baca itu, hampir semua aspek itu positif nilainya. Ya misalnya penurunan kemiskinan, ya ini dari BPS ya. Kemudian angka indeks Gini, nah itu ketimpangan, tapi tidak drastis memang, tidak drastis. Tapi positif semua gitu. Kalau saya diskusi dengan gubernur, target dia sekarang adalah mensinergikan 15 kabupaten kota, seperti dibilang Bang An tadi. Ke depan itu yang penting itu, 15 kabupaten kota. Jadi pertumbuhan regional provinsi itu tidak bisa didorong lagi untuk percepatan itu kalau hanya semata-mata dari jajaran provinsi gitu. Pada kondisi sekarang itu nilainya sudah cukup baik lah, misalnya kalau dinilai B terlalu ketinggian ya C lah, ya apa-apa. Gitu. Tapi konsolidasi di tingkat perangkat di daerah provinsi itu sudah positif hasilnya tadi itu, sehingga perlu strategi lain gitu. Kemudian yang saya baca dari pengalaman diskusi berkali-kali ya sampai malam dengan gubernur itu, ada satu pendekatan dia itu yang diterapkan di kartu petani berjaya itu adalah mengurangi beban petani, tetapi tidak lepas dari petani juga gitu. Orang yang bisa dapat kartu petani berjaya itu adalah harus petani dan punya lahan. Dia memang petani, kalau nggak petani dan nggak punya lahan nggak bisa. Punya lahan yang bisa digarap, ya. Kemudian
dia dikenal jujur lah. Nggak harus dinyatakan oleh orang, tapi kepala desanya yang ngomong itu jujur, diberi kartu petani berjaya. Pendekatannya adalah mengurangi beban, semacam katalisator lah gitu. Nah, itu kartu petani berjaya. Nah, yang saya ingin tekankan adalah perspektifnya aja gitu. Bagaimana pendekatan dia, gubernur ini mempunyai pendekatan yang berbeda, bukan dia mengistilahkan begini, beda dengan kartu, apa bedanya Pak? Saya tanya, dengan kartu petani yang lain gitu. Kartu yang lain itu seperti etalase gitu, bagus-bagus, ditawarkan gitu. Tapi nggak ada petani yang mau mengambil kartu itu, gitu loh. Karena hanya diberikan semacam etalase bagus-bagus. Nah kalau bedanya di situ. Kalau ini orang turun, dan sekarang kan sudah ada ini yang mengurus langsung itu desnya itu, Profesor Sofiansah ya, yang ahli IT itu, yang dia nanganin sosialisasi sampai tingkat kecamatan. Ada sekitar puluhan titik yang dia selalu sosialisasi. Dia mau ngajak saya, tapi saya sudah kalau jalan-jalan terlalu sering udah nggak bisa lagi. Lebih banyak mikir. Nah itu, jadi pendekatannya saja. Kalau soal capaiannya, nah mungkin mendorong percepatannya itu forum ini bisa ini mungkin. Nah nanti kalau misalnya memang betul nggak mudah memang. Karena dia juga ilmuwan gitu ya, dalam bidang pertanian. Jadi harus diskusi langsung gitu. Nggak ada, saya lihat, saya cermati nggak ada usulan-usulan yang tiba-tiba kemudian terus kecuali ada faktor-faktor yang lain, ya, faktor-faktor strategis tidak mungkin. Nah itu, jadi itu saya melihat Lampung sebenarnya tetap bisa maju banyak, tapi masih berserakan gitu loh, belum saya kasih contohnya itu, sebelum ada tol, itu dari Bakahuni kalau kita naik bus itu kan dulu kan sampai Bandar Lampung itu, mulai dari yang maju itu hanya Warung Padang itu, yang 24 jam, siang malam, kemudian Krakatau itu kan, selain itu nggak ada. Nah sekarang nambah di Kalianda ada warung makan sederhana misalnya gitu. Kemudian ada, nah itu nggak pesat seperti di Jawa, karena memang kadang-kadang saya protes juga sama pemerintah pusat itu kurang perhatian terhadap masih Jawa sentris betul itu. Jadi kalau saya pulang mudik itu sampai Merak itu rasanya udah nyaman. Karena tol bagus bener kan, sampai kampung saya yang dulu nggak ada sekarang cepet 6 jam udah sampai, dari Jakarta dulu bisa 15 jam gitu. Nah itulah percepatan, itulah yang penting itu. Kemudian sejak adanya teknologi ya, menurut saya ini ketika kita berkomunikasi berjaringan itu, kekuatan community itu hilang loh, mengecil loh. Karena semua sudah tersalurkan di teknologi. Cukup kita diskusi maki-maki di WA udah puas bisa tidurnya gitu. Nah saya nggak suka yang gini nih. Maksud saya itu tetap harus gerakan. Kalau ada perubahan, nggak ada perubahan lewat ngomong-ngomong itu. Pasti harus berkumpul, bertemu, kemudian mengeluarkan gagasan, kemudian menawarkan gitu, mendesakkan kan gitu. Nggak ada gagasan muncul dari hanya diskursus itu. Nah buktinya sekarang ketika putusan MK nomor berapa itu, 90 atau berapa yang tentang usia itu, Gibran itu begitu keras kentangannya dari kelompok-kelompok yang menekankan etik kan sekarang lebur semua itu. Karena udah selesai, cukup dengan Effendi Ghazali ngomong di YouTube, cukup dengan siapa pakar-pakar itu. Semua terobati, Rocky Gerung ngomong terobati kita gitu. Sehingga Rocky Gerung diundang udah cukup gitu. Padahal menurut saya ini malah memoderasi gerakan intelektual yang sifatnya kolektif. Sempat saya baca seminggu yang lalu itu ada 3 pola gerakan intelektual itu kan. Yang pertama itu Sartre itu, dia sifatnya general intelektual itu. Semua masalah dia ngomong bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, ada juga di kita seperti itu. Enggak melihat apapun masalahnya dia ngomong. Ini model Sartre. Kemudian ada model Foucault. Foucault ini lebih spesifik intelektual. Jadi
Peranan intelektual itu disalurkan sesuai dengan kemampuan kekuatan intelektualnya. Yang ketiga, saya lebih setuju yang ketiga ini oleh Bourdieu ini ya, Pierre Bourdieu ini, kolektif intelektual. Nah, di situ melalui diskusi, melalui forum, bergabung dari berbagai interdisiplin ilmu. Kemudian bahkan mungkin bisa intersubjektivitasnya nggak hanya kita, Bang An, Mas Budi, saya, Mas Juhendra, tapi sudah bisa Asia Tenggara misalnya begitu, yang peduli terhadap SDM misalnya gitu. Kemudian ada risetnya, ada peluncuran hasil riset gitu. Jadi lebih itu menurut saya kekuatan itu mungkin akan bisa ini membuka para pejabat yang sekarang mungkin dianggap belum mengakomodir gitu ya. Tapi kalau model kita ngikutin terjebak dalam perkembangan teknologi tampaknya nggak selesai. Power community itu semakin mengecil. Contohnya tadi itu, sekarang nggak ada lagi mengkritik bahkan Gibran sekarang malah Effendi Ghazali bilang welcome Gibran show katanya. Padahal sebulan yang lalu dia dibilang tidak layak, tidak sah. Jadi mudah berubah. Nah, maksud saya kalau kita kolektif pasti di situ ada ketahanannya gitu. Tapi kalau sendiri nggak berat, kalau sendiri itu berat sekali itu. Nah itu, jadi ini mungkin cara pandang saya saja ya, melihat berdasarkan pengalaman di Lampung gitu. Menurut saya itu tidak a priori, jadi kita dingin saja menghadapi perkembangan gitu. Karena memang ada karakter-karakter ketika orang memegang kekuasaan itu berbeda memang. Dia mudah misalnya dikritik, mudah marah, itu wajar, itu namanya dia yang penguasa, dia punya kekuasaan. Dan kita pun kan nggak boleh kalah juga kan, dia tetap mengkritik aja kan gitu. Tapi nggak lalu a priori kemudian seolah-olah dia nggak bisa diharapkan, itu nggak begitu juga gitu. Tetap ada progresnya gitu. Nah itulah dicari progres itu. Kalau kemarin progresnya kecil-kecil, sekarang bagaimana bisa menjadi progres yang besar? Karena kalau dari segi APBD sekarang kan sudah 0 dari hutang, artinya gubernur terpilih 2024 itu leluasa menggunakan anggaran sebesar yang ada sekarang. Karena sudah normal semua. Pada kondisi prestasi provinsi yang saya bilang tadi capaiannya positif gitu. Nah itu, jadi kondisi terakhir itu kalau kita lihat secara umum nggak mungkin Pak Arinal ini nggak nyalon lagi, gitu. Karena dia kan merasa ini capaian dia kan gitu, dia akan bertahan, nggak mungkin nggak menyalonkan lagi gitu. Dan kalau misalnya ada lawan politik pun juga semoga bisa melihat potensi baik karena kan kebijakan politik nggak mungkin kalau nggak pakai anggaran itu. Orang politik itu nggak mungkin juga nggak ada unsur ekonominya kok itu. Hampir semua politik pasti ada unsur ekonominya. Sehingga yang penting itu tidak terjadi korupsi, tidak terjadi yang lain lah yang itu. Nah, potensi itu besar. Jadi gubernur itu 2024 nanti yang terpilih dia lebih mudah lah, lebih leluasa untuk mana yang prioritas dimanfaatkan. Kalau kemarin berat sekali, nggak mungkin. Sangat berat perjuangannya yang kemarin itu setelah COVID sampai 2002 akhir. Nah, 2023 ini sudah landai benar gitu loh. Itu juga terlihat dari perilaku para birokrasinya kan, pemimpin-pemimpinnya, kepala dinas kan, mereka juga sudah terbentuk, tata kerjanya sudah terbentuk gitu. Nggak ada yang aneh-aneh itu di provinsi, apalagi sekarang dari OPD itu 15-nya perempuan semua itu. Banyak perempuannya lebih hati-hati lah, lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran dan lebih tidak mudah untuk dibohongin dengan pola-pola proposal gitu sekarang. Jadi kita harus menggunakan pemikiran menurut saya itu dengan itu tadi kolektif intelektual tadi, gerakan kolektif intelektual itu. Itu saja Bang An sementara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana.